mohon maaf lahir dan batin. Iya, lahirnya doang yang memaafkan, cuman mulut lu yang mengucapkan memaafkan, tapi jiwa lu masih benci ke orang itu. Kan itu bullshit. Tes tes. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Miaro, dan di bulan Ramadan ini gua mencoba untuk membuat satu video lagi. Mungkinnya ini video terakhir di bulan Ramadan, video bincang-bincang kayak gini gitu. Ya walaupun nanti juga gue ingin buat video lain di bulan Ramadan, tapi bukan video kayak gini gitu. Paling ucapan selamat hari raya Idul Fitri mungkin, ya atau yang semacam itu. Tapi di video kali ini gue akan coba membahas sedikit masalah ketika orang masuk ke Idul Fitri gitu. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya Idul Fitri itu kan kayak hari dimana kita itu bermaaf-maafan gitu ya, salam-salaman, maaf-maafan, saling memaafkan satu sama lain gitu ya. Yang ya makanya disebut bulan yang suci gitu, bulan yang memang kita suci dari dosa-dosa yang yang telah kita lakukan kepada orang lain, karena di saat itu kita saling bermaaf-maafan. Tapi tahu nggak sih, kalau kebanyakan orang di sana ternyata saat Idul Fitri itu masih banyak orang yang memang bermaaf-maafan, tapi cuman ngomong doang gitu, tapi jiwanya tuh nggak benar-benar memaafkan orang itu. Nah, itu satu masalah yang perlu harus kita perhatikan gitu, karena ini gimana ya, kalau lu coba memaafkan orang gitu ya, kalau kalian coba memaafkan orang, terus kalian tuh cuman ikutan ramainya doang gitu, ikutan salam-salamannya doang, tapi lu masih benci ke orang itu gitu. Lu masih nggak ngelupain kesalahan orang itu kepada diri lu gitu. Nah, itu kan menjadi masalah juga. Kalau misalkan tetap gitu ya, gimana nasibnya yang namanya Idul Fitri gitu ya, dimana yang pasti udah kita ketahui gitu, kalau hari Idul Fitri itu menjadi menjadi hari yang suci gitu, dimana dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain itu bisa dimaafkan. Tapi ternyata belum tentu. Ya berarti masalah solusinya harus coba kita cari, mungkin dengan pertanyaan bagaimana cara supaya bisa memaafkan orang walaupun berat gitu. Memang kadang banyak kesalahan orang lain yang pernah dia lakukan kepada kita gitu ya, dan susah sekali untuk dimaafkan gitu. Ya kalau misalnya dari gue gini ya, singkat aja, karena gue juga nggak buat skrip gitu ya, nggak ngeliat skrip. Biasanya gue juga buat skrip dan ya gue baca gitu, nggak, ini kan langsung gue ngebuat skrip, gue akan ngebuat video ini karena cepat-cepat ada kegiatan lain gitu, mumpung di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Solusinya sih gini ya, kalau misalnya lu masih benci kepada orang itu, dia memiliki kesalahan yang memang susah sekali kita maafkan gitu, yang susah sekali lu maafkan, emang apa manfaatnya ketika lu nggak bisa memaafkan dia gitu? Apa manfaatnya ketika lu nggak memaafkan dia gitu? Kayak ngapain sih, kenapa sih nggak dimaafin gitu kan? Kenapa harus tetap dipendam gitu? Kenapa lu harus tetap benci ke orang itu? Manfaatnya buat lu apa? Menurut gue sendiri, membenci orang itu kayak hal bodoh yang kita lakukan gitu. Karena nggak ada manfaatnya bagi kita ngebenci orang gitu. Walaupun iya kita mencoba untuk ngebalas orang itu gitu ya, mungkin bakal ada satu kepuasan tersendiri, cuman kepuasan itu hanya sementara gitu. Gak akan ngebalas gak akan membayar semua kesalahan dia kepada kita gitu, gak akan. Makanya kalau misalnya dipertanyakan lagi nih, kenapa lu gak coba memaafkan dia aja? Lagian kalau misalnya gak dimaafin juga gak ada manfaatnya buat lu gitu. Itu cuma nafsu doang. Ya itu juga namanya juga manusia sih. Dia kan manusia itu kan suka ngikutin nafsu juga gitu. Makanya supaya kita tidak termakan nafsu yang
yang membuat kita menjadi orang bodoh gitu, melakukan hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Coba buka pemikiran kita seluas-luasnya, pikirin lebih dalam lagi gitu. Salah satunya, apa manfaatnya tidak memaafkan orang gitu? Menurut gua gak ada ya. Jadi kalau misalnya lu coba terus benci sama dia juga gak ada efek-efek apapun buat lu, malah lu makan lebih pusing, bahkan lebih frustasi, stres, memikirin orang itu gitu, terus mikirin orang itu, terus ngebenci orang itu gitu, malah bukan jadi manfaat lagi, mungkin jadi keburukan juga buat lo gitu. Jadi ya gitu sih, sedikit motivasi supaya kita bisa mudah memaafkan orang. Tidak memaafkan orang itu gak ada manfaatnya bagi kita, sedikit pun gak ada, hanya kepuasan tersendiri yang sementara doang, dan itu juga gak bisa membalas sepenuhnya kesalahan dia gitu, gak akan bisa. Jadi ya solusinya berarti lu harus coba memaafkan orang itu gitu, supaya lebih gampang, karena karena kita itu sudah benci sama dia gitu ya. Kita misalkan udah benci sama orang itu karena dia melakukan kesalahan kepada kita gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalkan lu maafin dia, memaafkan kesalahan dia, lu tahu nggak efeknya apa gitu terhadap dia sendiri gitu? Pertama, buat lu juga sebenarnya ada manfaatnya memaafkan orang. Manfaatnya lu nggak bakal mikirin orang itu, lu nggak bakal stres, nggak bakal frustasi, nggak bakal mikirin kesalahan orang itu mulu gitu kan, nggak bakal mikirin cara membalas dendam gitu, nggak ada. Santai aja gitu. Kalau ketika lu udah bisa memaafkan orang itu enaknya gitu. Dan ketika lu coba bener-bener memaafkan dia, lu tahu sendiri kan kalau misalkan manusia itu pasti memiliki kesalahan, dan lu juga pasti memiliki kesalahan yang mungkin gak pernah lu sadari lu pernah melakukan kesalahan kepada dia, terus lu gak mau dimaafin gitu kan. Ya gitulah. Jadi kalau misalnya lu coba memaafkan dia, berarti efeknya bagus bang. Mungkin dia juga bakal maafin kesalahan lu yang mungkin gak lu sadari selama ini, tapi dia terus pendam gitu. Makanya ketika orang mencoba untuk memenuhi hak orang lain dengan ya salah satunya memaafkan gitu, itu kan memenuhi hak orang lain. Nah maka orang lain juga bisa akan memenuhi hak lu sendiri gitu. Tapi coba kalau misalnya lu cuman ingin memenuhi hak diri sendiri gitu, dan dia sendiri juga bakal memenuhi hak dirinya sendiri, gak akan ada yang namanya saling maafkan, gak akan ada. Tolong menolong itu ada karena orang itu memikirkan hak orang lain. Ketika orang hanya memikirkan hak sendiri, tolong menolong di dunia ini gak akan ada. Dunia ini gak akan damai ketika orang cuma memikirkan hak dirinya sendiri. Makanya mungkin sedikit motivasi dari gue supaya lu nanti pas Idul Fitri punya teman atau orang yang memang lu benci karena dia pernah melakukan kesalahan kepada lu, dan mungkin dia juga gak sadar gitu ya, coba maafkan aja lah. Maafkan aja. Satu, gak ada manfaatnya ketika lu gak memaafkan dia. Kedua, ketika lu mencoba memaafkan dia, manfaatnya banyak bro. Pertama, lu bakal tenang hidup, gak terus mikirin kesalahan dia. Kedua, lu bakal bisa dimaafin sama orang itu juga ketika lu memiliki kesalahan kepada dia yang mungkin lu sendiri gak pernah sadari. Ya mungkin gitu aja sih, supaya nanti Idul Fitri lebih ramai, lebih tentram, lebih bener-bener yang namanya Idul Fitri, dimana hari yang saat dimana kita saling memaafkan, itu bener-bener hati kita bener-bener memaafkan orang itu. Jangan sampai cuman bacot doang gitu, cuman mohon maaf lahir dan batin. Iya, lahirnya doang yang memaafkan, cuman mulut lu yang mengucapkan memaafkan, tapi jiwa lu masih benci ke orang itu kan itu bullshit bro. Itu hanya kata-kata manis yang cuman ikut rame doang di Idul Fitri, tapi jiwanya tuh nggak ikut, bener-bener nggak ikut Fitri gitu lah.
ya semoga aja lah dengan sedikit apa ya mengingatkan gitu lah, sedikit penjelasan dari gue. Semoga pas Idul Fitri nanti lo bisa lebih lebih bisa untuk memaafkan orang yang mungkin memiliki kesalahan banyak kepada diri lo sendiri. Dan lo jangan jangan egois gitulah, bahwa mungkin diri lo sendiri juga punya kesalahan kepada orang lain yang mungkin lo sendiri gak sadari. Dan di luar sana orang itu mungkin juga berat memaafkan diri lo. Jadi gimana supaya kesalahan lo bisa dimaafkan dia? Coba lo sendiri memaafkan dia, dan dia juga bakal bisa memaafkan diri lo. Gitu sih sebenarnya konsep sederhananya kayak gitu ya. Itulah, semoga nanti Idul Fitri lebih ramai ya, lebih benar-benar fitri yang sebelumnya gue katakan tadi. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Gue Miaru, ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.